Pada saat ini, ada rasa tidak percaya di mata Kaisar Netherworld. Aura yang melewatinya sebelumnya sangat familiar baginya, tidak lain adalah aula ke-10 Kaisar Yama, salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dia masih bisa mengenali aura orang lain meski berubah menjadi abu. Tapi bukankah Kaisar Neraka aula ke-10 pergi ke Gunung Huangquan miliknya? Bagaimana itu bisa muncul di perbatasan antara dunia bawah dan wilayah 5 pegunungan? Qin Chen muda. Kaisar Netherworld berbicara dengan tergesa-gesa. Diam. Sebelum Kaisar Netherworld menyelesaikan kata-katanya, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras, menyela kata-kata Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld tercengang, kamu. Wajah Qin Chen serius dan dia berkata dengan suara rendah, jangan katakan apapun, jika tidak, kamu akan mendapat masalah jika ketahuan. Petik 2. Ditemukan. Kaisar Netherworld mengerutkan kening, dan sebelum keraguan di hatinya teratasi, pupil matanya tiba-tiba mengejang lagi. Ledakan. Di kejauhan, saya melihat aura menakutkan lainnya menyapu. Aura ini sangat agung dan luas, dengan aura dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Itu seperti gunung kuno yang mengalir keluar dari dunia kuno. Mengikuti jejak 10 istana dari Sial, mereka melewati langit yang luas dalam sekejap. Boom-booming. Aura mengerikan Kaisar Agung menyapu, seperti lautan luas yang bergelombang ke segala arah, kekuatan Kaisar Agung seperti letusan miliaran gunung berapi, menindas banyak pembudidaya hantu yang gemetar di sepanjang jalan di bawah, dan asal-muasal di tubuh mereka, diaduk dengan liar, seperti semut. Kaisar Nether 5 gunung, orang ini. Murid Kaisar Nether menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Pantas saja Qin Chen tidak membiarkan dirinya berbicara. Di level Kaisar Wu Yueming, persepsi spiritualnya begitu menakutkan. Dalam satu pikiran, dia bisa menyapu ribuan dunia. Selama dia membocorkan sedikit pun nafasnya, dia mungkin menangkapnya. Titik. Untungnya, di bawah penindasan Heart of Space di dunia kacau Qin Chen, aura Kaisar Netherworld menyusut secara drastis dan tidak diperhatikan. Sosok Kaisar Wu Yueming datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata, dia menghilang dari langit tanpa jejak. Kali ini, Kaisar Netherworld tidak berani berbicara gegabah dan hanya menunggu dengan tenang. Qin Chen tidak bertindak gegabah. Dia mendengarkan dengan cermat, seolah merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian tidak ada kekuatan yang kembali, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan dunia yang kacau. Tampaknya Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 telah terpikat. Ayo pergi. Petik 2. Mata Qin Chen berkedip, dia menyingkirkan dis pengawasan, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke arah yang berlawanan, arah Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dengan cepat tersapu. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Nak Qin Chen, apa yang sebenarnya terjadi sekarang?" Dia tampak terkejut, penuh keraguan dan keingintahuan. Bukankah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama pergi ke Gunung Huangquan? Kenapa mereka semua lari kembali? Qin Chen terlalu malas untuk menjelaskan, mengerutkan kening pada Molly dan berkata, "Molly, jelaskan padanya." Molly. Dia melirik Kaisar Netherworld, matanya tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih tidak punya pilihan, tetapi untuk mengatakan, Istana ke-10 Yan alasan mengapa Kaisar dan Kaisar Wu Yueming bergegas kembali ke wilayah mereka secara alami karena Meng Po. Meng Po. Jika tidak, mata Molly dipenuhi dengan keheranan, saya pikir Qin Chen membawa Meng Po bersamanya. Saya datang ke Gunung Hun Yue hanya untuk menjebak Kaisar Wu Yueming dan membiarkan kita menghilangkan kecurigaan. Sekarang tampaknya Qin Chen punya rencana. Matanya berkedip dan dia bergumam, Qin Chen tidak hanya biarkan Po Meng menyerangku, kecurigaan orang lain dialihkan ke orang-orang dari garis keturunan Kaisar Wu Yueming, yang memungkinkan Meng Po menemukan jejak klan abis, dan pada saat yang sama,
Kaisar Bayangan menemukan keberadaan Meng Po. Kaisar Bayangan yang mengungkap rahasianya secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Meng Po pergi hidup-hidup, jika tidak, berita kolusi antara Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan klan Abis akan menyebar ke seluruh dunia bawah. Kaisar Bayangan hanya dapat memobilisasi kekuatan seluruh wilayah Wu Yue, mengelilingi Meng Po. Dan agar Meng Po bisa tetap hidup, dia hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, dan bahkan mengirim pesan ke istana ke-10 Kaisar Yama untuk datang dan menyelamatkannya. Dengan cara ini, langkah sederhana Qin Chen untuk mengalihkan masalah ke timur membangkitkan banyak orang kuat di bawah komando 24 Kaisar Agung, dan bahkan itu menarik perhatian dua orang kuat, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan ke-10 Kaisar Istana Yama, memaksa perhatian mereka untuk kembali dari Gunung Huangquan ke wilayah mereka sendiri. Karena, dari sudut pandang Kaisar Yama Istana ke-10, Kaisar Yan Po sudah meninggal, dan dia tidak boleh membiarkan Po Meng mati di sini. Petik 2. Dan dari sudut pandang Kaisar Wu Yueming, berita kolusinya dengan klan Abis tidak boleh diungkapkan. Kedua belah pihak punya alasan untuk kembali. Petik 2. Brilian, sangat brilian, kata Molly dengan keheranan di matanya. Bahkan dia mengagumi metode Qin Chen. Pantas saja dia selalu merasa kalah di depan orang ini. Saya harus mengatakan, Qin Chen masih ada dua kuas. Setelah mendengar narasi Molly, semua orang di sekitar mereka tampak terkejut. Begitulah adanya. Kaisar Netherworld tercengang. Jika Molly tidak menjelaskannya, dia tidak akan berpikir sebanyak itu, setidaknya dia tidak akan bisa memikirkan solusi seperti itu dengan otaknya. Segera, dia mengerutkan kening lagi, jadi, Qin Chen sebelumnya menyergap tempat yang harus dilewati Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung, untuk memeriksa apakah rencananya berhasil. Apakah plotnya berhasil? Dia mengerutkan kening dan melihat keluar dunia yang kacau, tetapi sekarang rencananya telah berhasil. Mengapa Qin Chen belum kembali ke Laut Bencana Abadi? Kemana Anda berencana untuk pergi? Arah yang dituju Qin Chen sekarang bukanlah lokasi Laut Bencana Abadi, tetapi tampaknya adalah kedalaman dunia bawahnya. Ini tidak perlu membuat masalah sebesar itu, lingkaran, kan? Molly mau tidak mau meliriknya. Kaisar Netherworld menunjukkan sedikit kesunyian di matanya. Iblis kecil, tatapan matamu itu apa? Kaisar Dunia Bawah tampak jelek. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Arah terbang Qin Chen memang bukan laut kesengsaraan abadi. Kapan saya mengatakan saya ingin kembali ke laut kesengsaraan abadi? Qin Chen tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin. Kaisar Netherworld terkejut, jika kamu tidak pergi ke laut bencana abadi, kemana kamu akan pergi? Tidakkah menurutmu arah ini familiar? Petik 2. Ini. Kaisar Netherworld mendongak, awalnya dia sedikit linglung, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ini Gunung Huangquan. Apakah kamu berencana untuk kembali ke Gunung Huangquan? Mata Kaisar Netherworld tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di mana arah di depannya selain Gunung Huangquan, markasnya? Tapi mengapa Qin Chen kembali ke Gunung Huangquan saat ini? Qin Chen meliriknya, apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak pergi ke Gunung Huangquan? Apakah kamu boleh pergi melihat pemandangan? Mata Kaisar Netherworld melebar, brengsek, apakah kamu berencana untuk memikirkan kemungkinan? Wajah Kaisar Netherworld memerah karena kegembiraan, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Tidak mungkin, bukan? Hahaha, nak Qin Chen, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Kaisar Netherworld bersorak kegirangan dan menari, hahaha, saya berani mengatakan bahwa keputusan yang Anda buat sekarang jelas merupakan salah satu keputusan paling tepat yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Selama Anda dapat kembali ke Gunung Huangquan, kekuatan saya dan kultivasi pasti akan pulih dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, dengan saya di sini,
bukankah dunia bawah ini akan mengizinkan Anda berjalan ke samping? Melihat ekspresi bersemangat Kaisar Netherworld, Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan. Dia hanya berkata kepada leluhur Wangu, "Wangu, kamu datang untuk menunjukkan jalannya." Qin Chen hanya mengetahui arah umum Gunung Huangquan. Adapun lokasi spesifiknya, dia masih membutuhkan bimbingan leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Petik 2. Leluhur Wan Guming menekan kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru melangkah maju untuk menunjukkan jalan. Fiuh. Tanpa kekhawatiran Kaisar Neraka Aula ke-10 dan Kaisar Ming 5 Gunung, Qin Chen sangat cepat di sepanjang jalan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan dua kekuatan besar satu sama lain. Orang kuat tentu saja tidak ingin melewatkan satu sen pun hanya untuk kesempatan ini. Di bawah penerbangan cepat Qin Chen, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya melewati lapis demi lapis, terutama dengan bimbingan Wan Guming leluhur dan Kaisar Nether. Meskipun orang sudah lama tidak kembali ke dunia bawah dan tidak begitu akrab dengan banyak tempat di dunia bawah, mereka berdua masih sangat akrab dengan dunia bawah. Mereka dengan mudah menghindari beberapa tempat berbahaya dan tempat-tempat penting, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dunia bawah Wangu hingga Zhu tiba-tiba berkata, "Tuan Chen, setelah melewati pegunungan di depan, Anda akan mencapai Gunung Huangquan." Petik 2. Dia baru saja selesai berbicara. Boom! Gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, dan gunung megah di depannya langsung menarik perhatian Qin Chen dan bergegas ke arahnya. Gunung ini tinggi di langit, sangat megah dan besar, menjulang tinggi lurus ke langit, berdiri dengan bangga entah berapa ribu mil, dengan langit biru di atas dan mata air kuning di bawah. Dari kejauhan, tampak seperti gunung suci yang melintasi langit seluruh dunia bawah. Menopang langit dari seluruh dunia bawah. Gunung Huangquan. Mata Kaisar Netherworld basah, gumamnya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa tahun? Saya tidak tahu sudah berapa tahun. Ketika dia terjebak di laut semesta, dia bermimpi untuk kembali ke Huangquan gunung berkali-kali, tetapi baginya, itu hanyalah harapan yang berlebihan, tetapi tidak mungkin untuk dicapai, tetapi sekarang, ketika Gunung Huangquan muncul di hadapannya lagi, kegembiraan di hatinya seperti lautan yang bergejolak, dan dia tidak bisa tenang. Kaisar Agung. Melihat ekspresi bersemangat Kaisar Netherworld, Wangu Ningzu juga meneteskan air mata, merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ditangguhkan di luar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak pergi ke sana dengan gegabah, tetapi dengan cepat mengintai di pegunungan di kejauhan. Turun, saya menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Saya melihat lingkaran cahaya berkabut mengalir di sekitar Gunung Huangquan, dan formasi besar menyelimuti seluruh Gunung Huangquan dengan erat. Ini adalah formasi besar Huangquan. Kaisar Netherworld melihat susunan cahaya dan berkata dengan penuh semangat, "Nak Qin Chen, formasi Huangquan ini saya buat saat itu. Ini adalah formasi Kaisar teratas. Sekarang formasi Huangquan di Gunung Huangquan masih beroperasi, yang berarti saya, Huangquan, masih beroperasi. Gunung tersebut masih terpelihara dengan baik dan belum jatuh ke tangan Kaisar Hades dari 5 gunung dan neraka istana ke-10. Kaisar Netherworld berkata dengan penuh semangat, "Cepat, tolong keluarkan saya secepatnya. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas formasi Huangquan ini. Ini sebenarnya memblokir invasi Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung. Itu harus menjadi salah satu pendahuluku saat itu. Di bawah komandonya. Jika Anda membiarkan saya keluar, segera setelah saya menunjukkan wajah saya, Gunung Huangquan ini pasti akan mendatangi Anda." Kaisar Netherworld penuh percaya diri dan kegembiraan.